Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar khusus groundbreaking Nusantara Sustainability Hub. Bersama saya Ada Telita. Presiden Joko Widodo pemirsa akan melakukan groundbreaking proyek Nusantara Sustainability Hub di IKN hari ini. Proyek ini merupakan bentuk konkret kerjasama kelompok usaha Bakri dengan Pertamina melalui anak usahanya PT Patra Jasa demi merealisasikan proyek pusat inovasi dan riset energi berkelanjutan berstandar internasional. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan groundbreaking proyek Nusantara Sustainability Hub di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni 2024. Proyek ini akan menjadi pusat inovasi dan riset energi berkelanjutan berstandar internasional. Nusantara Sustainability Hub adalah bentuk konkret kolaborasi kerjasama kelompok usaha Bakri dengan Pertamina melalui anak usahanya PT Patra Jasa. Dikabarkan Stanford Doerr School of Sustainability Stanford University Amerika Serikat akan menjadi pihak yang ikut mengembangkan riset di hub ini. Jadi besok insya Allah dengan mitra kami Pertamina dan nanti masih banyak lagi. Tapi kali ini kita ingin meresmikan International Institute of Sustainability Indonesia. Nah, di sini kita juga mengajak berbagai macam mitra dimulai dengan Stanford dari research project-nya, lalu juga micro credentials dan nantinya tentu bisa menjadi sekolah. Nah, di sini kita berharap sesuai dengan rencana Pak Presiden besok jam 9 kita meresmikan di sini. Hari ini pas bener, hawanya sejuk sekali. Bahkan kita ini 2,5 hektar tempat nanti akan terjadi pembuatan institut yang tadi disampaikan. Nah, selain dengan kerjasama dengan Stanford, tentunya dengan Pertamina, kita juga kerjasama dengan Station F dari Prancis, di mana kita ingin belajar bagaimana membuat suatu ekosistem dan gedung yang bisa membuat hubungan antara akademia, entrepreneur dan juga investor, knowledge partner itu jadi satu. Jadi inilah kira-kira alasan kita ada di sini. Ya doain ya, semoga besok lancar semua. Sebelumnya, Pertamina dan Bakri Group bersepakat mengembangkan infrastruktur shared hub di IKN yang merupakan bagian dari Nusantara Knowledge Hub di Ibu Kota Nusantara IKN. Kesepakatan itu tertuang dalam MOU yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati dan CEO Bakri and Brothers Anindya Bakri di Jakarta Selasa 26 Maret 2024 lalu. Dari Ibu Kota Nusantara, Kinavita Menakintan, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah terus menggenjot pembangunan berbagai infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur. Gagasan pemindahan IKN dari Jakarta tidak lahir serta-merta dalam satu malam, tetapi memiliki sejarah yang panjang sejak era Presiden Soekarno. Sejarah panjang IKN Nusantara dimulai sejak tahun 1957. Tepatnya dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, pada tanggal 17 Juli 1957. Kala itu Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara dengan alasan Palangkaraya berada tepat di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno ingin menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun ibu kota yang modern. Namun, ide Soekarno itu tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1964. Setelah 4 dekade berlalu, pada tahun 1997, gagasan serupa dicetuskan oleh Presiden Soeharto. Kala itu, dikeluarkan Kepres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi kawasan Jonggol, Jawa Barat sebagai kota mandiri. Aturan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk pusat pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario 3 opsi pemindahan ibu kota negara.
Opsi pertama tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan secara matang. Opsi kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Dan opsi ketiga, membangun ibu kota baru. Baru pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menggarap serius pembangunan ibu kota baru, Nusantara, di Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo berharap pembangunan ibu kota baru bisa menjadi solusi untuk meratakan pembangunan ekonomi dan pemerataan populasi yang sebelumnya hanya terfokus pada Pulau Jawa. Pemirsa, kami akan ajak Anda berbincang mengenai pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini. Sudah bersama kami pengamat kebijakan publik Pak Doni Yugisentoro. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Sehat. Di pagi yang cerah ini, groundbreaking juga akan dilakukan di IKN begitu. Bapak melihatnya seperti apa kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah diterapkan begitu ya, seiring dengan pembangunan yang terus berjalan seperti hari ini, groundbreaking Sustainability Hub di IKN. Terima kasih Mbak Ana, selamat pagi pemirsa. Jadi kalau menurut kami ya, karena tadi disampaikan kebijakan publik, itu tataran kebijakan publik terutama kebijakan energi itu ada dua. Satu tataran mikro dan tataran makro. Ya, kalau tataran mikro karena ini kan ada korporasi yang terlibat ya. Di Sustainability Hub itu ada dari Bakri dan ada dari pihak Pertamina. Kan itu satu badan usaha milik negara dan satu ada badan usaha milik swasta. Jadi dari tataran mikro itu memang harus ada kebermanfaatan dulu untuk korporasi terkait gitu ya. Saya menyebutnya itu harus ada tangible ya, yang sesuatu yang bisa dilihat ya, keuntungan dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru kita angkat di tataran makro, tataran nasional. Ya, kalau tataran nasional itu intangible-nya boleh lebih besar dari tangible. Artinya di sini kan ada sustainability hub ya, ada keberlanjutan dari sektor energi lah. Ini citra ini harus lebih besar daripada tangible itu boleh ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan tataran global ya. Tataran global ini kan sekarang banyak itu perjanjian-perjanjian ya, baik binding maupun non binding, baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat gitu. Saya kira itu. Oke. Kalau kita lihat untuk Sustainability Hub sendiri kan ini menjadi pusat penelitian yang berfokus pada kekuatan Indonesia dalam dekarbonasi, kemudian potensi energi terbarukan, mineral kritis dan juga keanekaragaman hayati. Sepenting apa kebijakan seperti ini diberlakukan di satu wilayah baru yang kemudian akan menjadi ibu kota Nusantara? Jadi memang ya tentunya Bapak Presiden itu pada waktu mencanangkan ada ibu kota negara pasti ada tujuan ya, tujuan satu organisasi dalam hal ini negara dan bangsa. Ya ini memang harus didukung oleh banyak hal ya, sumber daya dan itu sesuatu yang baik karena dengan pengembangan atau dengan pembuatan ibu kota baru ini ya akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang unggul ya, bangsa yang hebat gitu kan. Tapi ini juga harus didukung oleh sumber daya. Ya, sumber daya di sini ada sumber daya manusia, ada sumber daya keuangan, ya anggaran ya. Dan Sustainability Hub yang dicanangkan di ibu kota negara ini terkait dengan green city, smart city kan gitu ya. Sebenarnya mengenai undang-undang energi sendiri sudah dicanangkan jauh hari. Ya. Ada undang-undang nomor 30 tahun 2007, itu kebijakan energi nasional. Ya. Kemudian ada PP-nya itu nomor 79 tahun 2014 mengenai bauran energi. Ya. Dan ini saya pikir terkait dengan apa yang dilakukan sekarang ini, ya, Sustainability Hub. Ya. Sustainability Hub. Tapi tentunya Sustainability Hub ini harus didukung, ya, infrastruktur, ya, kemudian masalah dukungan air, biasanya ketahanan energi itu terkait dengan ketahanan air, ketahanan pangan lah. Ini semuanya itu harus menyatu. Ya, dukungan ini harus menyatu supaya apa? Supaya net zero emission ya, Sustainability Hub ini dari tataran perencanaan kemudian implementasinya juga berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, itu pertanyaannya, kenapa ini harus berkelanjutan, berkesinambungan untuk dalam Sustainability Hub ini? Apa manfaatnya mungkin untuk masyarakat? Jadi memang ya sekarang ini kalau untuk masyarakat secara langsung memang belum bisa dilihat. Gitu. Karena apa? Karena ini kan energi, kita bicara masalah net zero emission. Ya.
net zero emission ini kan kita bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi global warming ya. Antara lain ini dilakukanlah net zero emission ini. Dan net zero emission ini sebenarnya penggunaan bauran energi ya, seperti tadi saya sampaikan. Itu sudah dimulai dari tahun 2007, 2014. Ya. Kemudian sekarang ya implementasi dilakukan oleh pemerintah, masif sekali ya pemerintah ya, ada NDC ya, National Determined Contribution ya, dengan usaha sendiri 29%, dengan upaya asing 41% kan gitu ya. Kalau tadi Mbak Ana menanyakan bahwa apakah ada kebermanfaatan, ya pasti ya, kebermanfaatannya itu pasti ada karena kita tidak menggunakan lagi bahan bakar fosil. Ya, bahan bakar fosil kalau perlu jangan dieksplorasi lah ya. Jangan dieksplorasi karena kalau tidak dicegah itu nanti ya secara global ya, perjanjian global mengatakan bahwa kalau ini dimanfaatkan nanti kenaikan suhunya itu bisa 4 derajat Celcius. Gitu. Nah, kalau 4 derajat Celcius yang seperti tadi saya sampaikan memang sekarang belum terlihat. Sekarang belum terlihat lah, tapi inilah fungsinya pemerintah ya. Pemerintah dalam hal ini ya membuat satu upaya-upaya, usaha-usaha supaya dampak-dampak yang lebih berat nanti dapat diminimalisir ya. Kalau perlu ya memang dari sisi perencanaan itu betul-betul dilakukan dengan baik begitu. Oke. Kalau ekosistem yang saat ini sudah diterapkan ataupun mulai dibangun begitu oleh pemerintah, Anda melihatnya seperti apa dengan kebijakannya? Apakah memang sejalur begitu? Ya, kebijakan sudah baik ya, kebijakan sudah baik artinya kebijakan itu memang tetap mengacu ke yang dulu ya, seperti saya tadi sampaikan bauran energi dan sebagainya. Tapi memang yang harus diperhatikan lagi ya, kebijakan ini kan proses pembuatan kebijakan ini kan harus melalui beberapa tahapan gitu ya. Nah, tahapan-tahapan ini memang harus, kalau istilah saya itu melibatkan masyarakat. Gitu. Karena masyarakat itu bisa masyarakat umum, masyarakat Bakri ini termasuk masyarakat, pelaku usaha kan gitu. Pertamina juga termasuk ya masyarakat karena dia pelaku juga usaha walaupun dia BUMN ya, badan usaha milik negara. Jadi keterlibatan masyarakat itu harus ada. Jadi kalau saya mengistilahkan itu meaningful participation. Jadi partisipasi yang berarti begitu ya. Diundanglah beberapa publik ya, wakil-wakil publik. Kemudian ada juga nanti ada transparansi di situ dan akuntabilitas badan publik ya. Jadi sejauh itu dilakukan ya, kita akan menghasilkan, kalau hasil dari proses kebijakan itu kan bisa konstitusi, bisa legislasi dan bisa regulasi gitu Mbak Ana. Gitu. Tapi melihat saat ini mungkin potensi-potensi mulai dibangun, ekosistem mulai dibangun begitu. Konsep Nusantara Hijau ini apakah kemudian akan terrealisasi? Ini pertanyaannya sulit dijawab. Tapi kalau kita harus selalu optimis ya. Kita harus selalu optimis. Artinya tapi optimisme ini juga harus harus optimisme yang realistis gitu. Makanya tadi saya sampaikan gagasan yang besar bagus ya. Membuat satu perubahan bagus. Tapi harus juga didukung oleh sumber daya. Dan setelah didukung sama sumber daya harus juga dikomunikasikan kepada publik. Ya, dalam keterbukaan apapun. Misalnya di IKN ini kan masif nih sekarang. Ya, dibangun, ada hunian untuk hunian 1, 2, 3, ada BIN, ada Polri dan sebagainya. Kemudian ada bendungan, kemudian ada jalan dan sebagainya. Itu kan ada proses-proses pengadaan barang dan jasa juga. Ya, di situ saya selalu melihat boleh ada pernyataan dari pejabat publik, tapi seyogianya juga bisa didukung dengan dokumentasi, dokumen publik yang masyarakat kalau mau lihat boleh-boleh saja, tapi tentunya juga ada beberapa informasi yang tidak harus disampaikan ya boleh, asal memang itu diyakini kalau itu disampaikan lebih banyak mudaratnya lah daripada manfaatnya begitu. Ini kan. menarik. Pak Doni, dokumen publik yang bisa ditransplantasikan, bisa dilihat oleh masyarakat ini seperti apa? Tapi nanti ya Pak Doni, kita informasikan ini di IKN juga pemirsa sudah kita dapat saksikan groundbreaking akan dimulai
sebentar lagi, di mana kami masih menunggu peletakan batu pertama atau groundbreaking yang secara simbolis nanti akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.